MTQ itu MTQ itu sendiri ya. Ya, MTQ itu sebagai Mas Anas pernah tahu MTQ nggak? MTQ nasional, MTQ daerah misalnya, nggak Ya pernah. pernah. Apa? MTQ sendiri, ya kalau misalnya kita pakai apa kategorinya Majid dan Esgar, maka MTQ itu lama kelamaan sudah mulai meninggalkan sisi apologetiknya. Dia kemudian seperti mau masuk ke wilayah kritis, kayak gitu, wilayah kritis. Apa yang saya maksud wilayah kritis itu misalnya di MTQ itu kemudian ada cabang eh, apa karya tulis ilmiah Al-Quran, ya, karya tulis ilmiah Al-Quran. Ya memang karena dia baru merupakan cabang yang baru. Ya, tapi sisi katakanlah apa yang kita sebut dengan kritis itu ada walaupun sangat sedikit ya karena sisi apologetiknya masih sangat besar sehingga mereka juga sering salah langkah ya dalam dalam itu dalam apa namanya dalam melakukan apa dalam menilai atau apa namanya membentuk cabang itu ya membentuk cabang itu banyak hal yang terasa hilang ya ya di sana. Saya karena aktif di MTQ beberapa tahun terakhir, kemudian melatih beberapa apa namanya beberapa banyak ya banyak calon peserta tingkat nasional. Itu kemudian saya punya tanggapan apa namanya ada ungkapan saya yang kemudian membuat mereka ternganga ya peserta itu. Saya bilang begini, ini naskah kamu sangat bagus, tapi tidak mungkin juara. Loh, kenapa begitu? Jadi naskah yang terlalu bagus itu malah tidak juara. Nah, nah, kenapa? Karena yang membuat kita juara itu adalah Dewan Hakim yang membuat kita juara. Sedangkan cara berpikir Dewan Hakim enggak sebagus kamu, tidak sebagus Anda. Ya, jadi gini, kalau Anda terlalu bagus, Anda tidak akan juara. Terlalu jelek juga tidak akan juara. Tapi yang juara itu yang malah yang setengah-setengah. Jadi beberapa kawan-kawan yang sangat bagus ya, apa namanya apa namanya makalahnya tidak bisa dikunyah oleh Dewan Hakim itu. Sehingga mereka nggak juara. Padahal menurut saya itu naskahnya sangat sangat luar biasa, sangat luar biasa. Salah satu yang terkena dampak itu adalah Mas Alip Jabal Kurdi ya, dengan makalah yang begitu bagus dia tidak bisa juara. Ya apa ya karena begitu ya akhirnya kan tapi sebagai sebuah upaya untuk mulai menanamkan cara berparadigma kritis di situ ya itu sebuah langkah yang besar sungguhnya bagi sebuah kereta besar bernama MTQ. Ada warna-warna baru. Tapi untuk apa benar-benar berubah itu masih butuh apa namanya butuh waktu yang cukup lama ya, cukup lama saya pikir. Ada contoh ya ketika ada juara itu gara-gara dia membahas tentang, saya masih ingat itu dia bahas tentang pisang, pisang. Apa ya bahasa Arab dalam satu pisang itu. Nah, di dalam surah di juz 30 ya. Jadi mungkin kawan-kawan yang hafiz itu ingat, saya kok lupa ya. Jadi dari kata itu, dari kata pisang itu yang katanya ada di apa namanya? Ya, itu disebut bahwa itu pisang ada di surga. Kemudian cara dia menafsirkan adalah bahwa harusnya di dunia juga ada surga apa namanya? Pisang itu. Yang menjadi masalah bagi saya adalah ketika dia membahas budidaya pisang, pengelolaan pengolahan pisang hingga menjualnya. Ya, jadi makalah itu membicarakan tentang itu, ya, membicarakan dan itu dia menang gara-gara bicara tentang pisang itu. Ya, ya apa namanya? Jadi terasa sangat jauh dari studi Al-Quran. Tapi bagi beberapa orang yang merasa ini adalah sebuah sesuatu yang baru, ya terasa bahwa itu memperkaya Al-Quran. Tapi justru terlalu jauh dari itu, terlalu jauh dari studi Al-Quran. Eh, dan banyak contoh-contoh kasus kasus seperti itu tapi sebagai apa namanya sebagai apa perkembangan cukup menggembirakan di PT IKI sendiri. eh, Baru di zaman saya ada hermeneutika ya. Ketika saya kaprodi berarti kan bisa bisa dihit bisa di apa bisa diukur itu abad keberapa baru ada gitu.
Dan itu asing ya, sebuah apa namanya, sebuah studi yang cukup cukup asing di sana. Tapi ya apa, sehingga biasanya kan karena asing dia karena saya prodi karena menetapkannya dari atas, kemudian apa namanya, top down ya, jadi bottom up-nya ini kadang tidak bertemu dengan baik di tengah-tengah ya. Eh, apa bukan penolakannya yang menjadi masalah semuanya, tapi pemahamannya, karena ternyata butuh beberapa landasan lah ya untuk bisa memahami dengan baik. Sedangkan landasan itu yang tidak ada, beberapa landasan yang tidak ada, sehingga bahkan kawan-kawan yang cukup cukup terbuka untuk memahaminya, mereka tidak, karena tidak punya landasan yang baik, sehingga ya apa namanya, pemahamannya menjadi kurang kurang maksimal. Ya, mungkin seperti itu ya. Oke, Seperti itu. terima kasih Pak Muid. Nanti kita akan juga dengar dari teman-teman yang hadir di sini. Monggo turut meramaikan diskusi kita pada malam hari ini tentang buku Majid dan Eshgar. Oh ya Pak Muid, saya ingat kemarin waktu Majid dan Eshgar diundang untuk jadi pembicara di UIN Jogja secara online, ada pertanyaan dari Mas Ayu. Karena Pak Majid kan berpendapat seperti ini. Jadi beliau berpendapat bahwa eh, masyarakat Sunni itu harusnya juga merujuk kepada karya-karya tafsir yang ditulis oleh kalangan ulama Syiah dan begitu juga seterusnya. Jadi untuk melampaui sekat-sekat sektarianisme ini. Jadi itu yang dianggap kajian objektif oleh Majid, kajian yang akademik adalah kita melampaui batas-batas sektarian. Jadi Sunni mengutip kalangan Syiah, Syiah mengutip kalangan Sunni atau mempelajarinya, setidaknya mempelajarinya. Itu keinginannya Majid. Karena mungkin di Malaysia beliau tidak mendapatkan karya-karya ulama Syiah yang dipelajarin, begitu juga mungkin di Iran beliau tidak banyak mendapati literatur-literatur karya ulama Sunni yang juga dipelajari secara akademik di Iran. Jadi ini problem yang beliau rasakan. Terus beliau pengennya ini saling saling kolaborasi, saling ada integrasi interkoneksi lah, ada komunikasi antar dua peradaban keilmuan Islam ini. Itu keinginan beliau. Tapi di saat yang sama beliau juga mengatakan akademi Muslim itu apologetik sehingga kita membuat berpikir oh ya udah nggak usah lah mengutip karangan ulama misalnya akademisi Iran karena toh mereka apologetik gitu. Begitu juga mungkin nanti konsekuensi adalah kalangan intelektual di Iran oh nggak usah mengutip karya-karya Sunni di Malaysia karena mereka apologetik. Jadi dengan adanya buku Majid akhirnya juga membuat kita berpikir bahwa kita nggak perlu mengutip karya-karya ini karena apologetik. Akhirnya kita hanya mengutip karya-karya yang mungkin dianggap akademik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada semacam paradoks di sini. Di satu sisi beliau pengen mendekatkan Sunni dan Syiah supaya saling belajar satu sama lain, saling membaca lah. Tapi di sisi yang lain beliau memberikan label bahwa kajian studi Quran di dunia Muslim itu apologetik. Jadi ada semacam paradoks ini. Bagaimana Pak Muid atau teman-teman nanti juga bisa memberikan responnya. Eh, ada teman yang lain atau enggak? Mungkin dalam perkembangan nanti, jadi kayak gini, misalnya, eh saya nggak tahu kalau di Malaysia mungkin memang ada pembatasan-pembatasan untuk apa ya, rujukan-rujukan tertentu ya, yang mungkin tidak boleh beredar dan seterusnya. Kalau apalagi mungkin di Brunei, seandainya Majid dan Iskandar itu studinya nggak ke Brunei, kabarnya Mas Anas pernah berjumpa langsung dengan Majid dan Iskandar. Enggak, Pak, enggak, belum pernah. Nggak pernah. Pak Misalnya Fahri kalau kayaknya. beliau studinya ke Brunei mungkin lebih parah lagi pandangannya. Karena Brunei kan eh, benar-benar bukan hanya Islam tapi halus ahlus sunnah wal jamaah. Jadi eh, waktu saya ke sana itu ke sebuah perguruan tinggi misalnya, kami syarat mahasiswa kami dan dosen kami adalah harus ahlus sunnah wal jamaah. Saya sampai nanya, eh, bagaimana mengukur kalau saya ini ahlus sunnah wal jamaah terus. Tapi mungkin karena waktunya tidak banyak ya, rektornya itu eh, bilang, ya dari wajahnya saya sudah tahu kalau Anda Sunni gitu. Nah, untuk menjaga kesunnian di Brunei itu, mereka biasanya rektornya itu diimpor dari dari Mesir ya, dari Al-Azhar.
Jadi beberapa pejabat-pejabat penting itu di sana. Kemudian beberapa orang baru orang lokal, tapi untuk menjaga itu. Jadi ya benar, jangan apa namanya, saya menduga jangan-jangan Muhammadiyah di sana belum ada ya. Mungkin sekarang sudah ada. Kalau NU banyak di sana karena NU benar-benar diakui sebagai Sunni, tapi Muhammadiyah mungkin pemerintah Brunei meragukan ini Sunni apa bukan. Jadi masih cabangnya, tapi saya nggak tahu, mungkin belakangan cabangnya mungkin sudah ada. Nah, saya pikir di Indonesia kita tidak menemukan apa ya, itu seketat itu ya, seketat itu maksudnya bahkan misalnya beberapa rujukan yang ada ya kita tidak tahu kalau itu ternyata orang Sia, tapi kita baca. Kita baca belakangan tahu, dan karena sudah ya seperti bukan musuh sehingga tidak terlalu apa namanya. Mungkin beberapa peristiwa yang cenderung lebih politis sesungguhnya yang kemudian membuat itu terasa ada runcing. Saya menduganya sih di Indonesia lebih lebih cair lah. Kalau Gus Dur kan dulu pernah bilang bahwa NU itu kan Syiah sungguhnya tanpa marjaiyah. Jadi minus, dia Syiah tapi minus marjaiyah, dengan penghormatan kepada apa para para keluarga Nabi, termasuk kontroversi habaib sekarang itu kan. Kemudian rajin mereka bersalawat berjamaah dan seterusnya, itu konon mirip dengan cara beragama kawan-kawan kita yang Syiah. Mungkin ada yang lain ya, itu bisa ngobrol Mas Anas. Terima kasih Pak Mued. Monggo teman-teman yang lain yang ada pandangan, concern, pengalaman, Pak Fadli kalau mau sharing, karena Pak Fadli juga sudah cukup lama berinteraksi dengan Majid. Eh, Oh iya ada. Silakan. atau teman-teman yang lain yang ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau langsung bersuara saja, sehingga nanti diskusinya lebih cair. Monggo teman-teman yang lain. Di sini ada yang mengatakan di Brunei mungkin tipologi Ahlus Sunnah sudah menjadi ideologi. Saya pikir ya. Tapi mungkin kita bisa bertanya, kenapa Sunni yang dipakai? Mungkin karena Sunni agak jinak dengan pemerintah ya. Di sana kan kerajaan ya, mereka tidak ingin ada apa ada chaos atau apa. Saya pikir Sunni cukup, di antara pilihan ideologi yang lain mungkin Sunni yang cukup, inilah cukup aman. Sunni misalnya kalau NU di Indonesia kan selalu dekat dengan penguasa kan, jadi tidak pernah ingin berseberangan dengan penguasa. Jadi bagaimana nih Pak? Apa kayak kehidupan keagamaan itu sangat kental, terus akhirnya mempengaruhi cara kita mengkaji agama dalam ranah akademik. Mungkin di Indonesia karena banyak pressure, karena kita hidup tadi Bapak Muid juga menyebutkan saya alumni UIN, ada nama Islamnya, itu aja udah itu aja udah memberikan label gitu bahwa saya Ya. mengkajinya sebagai seorang Muslim yang taat beribadah. Em, jadi bagaimana misalnya pandangan Bapak ke depannya ini? Karena kita eh, apa masyarakat kita masyarakat yang beragama beda sama di Amerika. Kalau di Amerika mungkin masyarakatnya sebagian sebagian tidak beragama dan sekuler gitu ya, sekuler. Jadi memang mengkajinya karena memang kuriositas, rasa ingin tahu secara akademik. Tapi kalau kita di Indonesia dengan konteks yang berbeda, bagaimana upaya kita kita akui bahwa ada beberapa bahwa banyak sekali kajian-kajian akademik yang bagus sekali, khususnya kajian sejarah, kajian historis studi agama di Barat itu sangat bagus menurut saya. Kayak misalnya Pak, kami misalnya studi apa S3 di luar itu kita diwajibkan bisa bahasa asing. Minimal dua, itu kalau di program saya sih. Minimal dua bahasa asing selain bahasa Inggris. Jadi kalau saya meneliti tafsir, otomatis satu harus bisa bahasa Arab karena tafsir-tafsir ditulis dalam bahasa Arab, tapi juga tidak terbatas kepada tafsir yang berbahasa Arab. Jadi misalnya harus belajar bahasa Persia, karena juga banyak sekali tafsir-tafsir yang ditulis dalam bahasa Persia. Bahkan ulama-ulama dulu juga menulis dalam bahasa Persia. Imam Al-Ghazali juga menulis suratnya, sebagian suratnya itu ke dalam bahasa Persia. Terus misalnya Imam Al-Ghazali juga menulis kalau nggak salah bukunya yang judul Kimia Us-Sa'adah itu juga awalnya bahasa Persia yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi kayak peneliti Al-Ghazali itu
harus bisa selain bahasa Arab, bahasa Persia. Makanya di Yale ada siapa namanya, saya lupa. Profesor dia meneliti kalau meneliti Ghazali harus bisa bahasa Arab dan harus bisa bahasa Persia. Dan ini kekuatan kekuatan ini ya, kekuatan misalnya kalau teman-teman pengen mencari hal-hal positif di Barat itu kayak gitu, karena mereka sangat sangat concern sekali dengan bahasa primer. Jadi bahasa ya, Frank Gripel. Terima kasih Rafli juga, Frank Gripel benar. Nanti Rafli mohon sharing juga pengalamannya, karena kita ada beliau kuliah sekarang di Belanda, Hmm. juga mengkaji tafsir. Nanti silahkan setelah ini dipersiapkan Mas Rafli untuk sharing. Jadi itu kalau kita mau mempelajari Al-Ghazali harus bisa dua bahasa, Arab dan Persia. Dan untuk mempelajari Al-Quran, dalam ini lebih berat lagi, karena nggak cuma belajar bahasa Arab klasik ya, tapi juga bahasa Ibrani, karena ada persentuhan bahasa, ada beberapa kosakata yang sama antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab. Hmm. Terus selain bahasa Ibrani ada bahasa Syriak, Aramaik. Kenapa Syriak? Karena Syriak itu bahasa yang cukup banyak dipakai oleh kalangan Kristiani di masa sebelum kemunculan Islam. Jadi ada beberapa kosakata yang sama. Selain Syriak juga bahasa Aramaik. Aramaik itu bahasa kalangan Yahudi, juga mirip-mirip bahasa Semitik secara umum. Jadi mengkaji studi apa, mengambil studi Quran di Barat itu tantangannya harus mempelajari bahasa itu, dan itu nggak mudah. Nggak mudah. Tapi nanti dengan belajar bahasa itu kita akan bisa melihat perkembangan kosakata Al-Quran. Misalnya kata Hanif. Kata Hanif dalam Al-Quran biasanya diterjemahkan secara artinya monoteisme, kan, monoteisme. Hmm. Tapi kalau dalam bahasa Syriak itu Hanfa itu artinya orang yang eh, kalangan agak sedikit negatif konotasinya. Artinya adalah orang yang paganisme, Hanfa. Jadi kalangan Kristiani Syriak saat itu memberikan label kepada semua orang Arab non Kristen itu dengan label Hanfa tadi, Hanfa, yaitu orang-orang yang pagan. Mengapa? Karena orang-orang Arab saat itu ibadahnya mungkin dianggap pagan menurut menurut kalangan Kristiani, karena misalnya mereka menyembah apa, ibadahnya menghadap batu, menghadap patung dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau dalam bahasa Syriak, Hanpa itu artinya pagan, terus kemudian bertransformasi ke dalam bahasa Al-Quran menjadi Hanif. Jadi ada pergeseran bahasa, dan itu kalau kita mempelajari ini ya akan terlihat keunik. Misalnya apa yang dilakukan Al-Quran. Al-Quran ternyata mereformasi kosakata yang awalnya negatif, kemudian menjadikan kosakata itu menjadi positif. Karena dalam artian membela membela apa ya, agama agama Islam lah yang muncul di tanah Arab seperti itu. Tapi menurut biasanya kata Hanif diterjemahkan sebagai monoteisme, tapi kalau menurut Mohsen Gudarzi, seorang dosen di sini, kata Mohsen sebenarnya Hanif itu bukan identik dengan monoteisme, tapi Hanif itu identik dengan cultic worshipper, penyembah ya, orang yang beribadah secara ritual, sebenarnya itu. Makanya Oh. makanya kata atau identik dengan haji, identik dengan ibadah sholat seperti itu, Hanif itu. Orang yang melakukan ibadah ritual seperti ini dia disebut Hanif. Orang Dan religius lah. ya ibadah ibadah gitu. Makanya kata kalau ada ayat Al-Quran apa, Ibrahim itu karena Hanifah muslimah wa makana minal musyrikin, biasanya diterjemahkan Hanif itu adalah artinya adalah wa makana minal musyrikin, adalah monoteisme. Tapi kalau menurutnya Budarzi, Hanif itu adalah orang yang beribadah ritual, dan itu dianggap negatif sama Christianity. Jadi artinya adalah Ibrahim itu adalah Muslim, dan Hanif itu artinya orang yang melakukan ibadah kultik tadi. Meskipun dia beribadah kultik, berhaji, wa makana minal musyrikin, dia bukan orang musyrik. Jadi musyrik ini adalah kayak gitu. Jadi jadi itu kalau teman-teman mempelajari semacam contoh ya, contoh bahasa 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 Syriak. Jadi menarik, dan itu nggak mudah. Oke, nanti kita mendengar pengalaman dari Mas Rafli juga yang dulu S1-nya di UIN Surabaya, kemudian punya pengalaman belajar di Belanda, itu bagaimana Mas Rafli juga merespon ajakan Majid untuk memikirkan ulang diskursus apa, Muslim Muslim Academy.
Monggo Mas Rafli. Halo Mas, Ya aduh, monggo. Monggo silahkan. saya lihatnya ini cuma terbarukan Mas, nggak mau komentar-komentar apapun. Kalau ada pertanyaan kepada Pak Muid, atau berbagi pengalaman gitu. Mungkin saya barusan baca baca responnya Majid yang judulnya I want to be an Orientalist, not colonizer or decolonizer gitu. Itu di akhir dia ngomong bahwa dia masih menunjukkan pertanyaan ke Bulin sama satunya Mohsin siapa itu yang respon itu, kenapa sih kok bukunya David Powers, kemudian bukunya siapa lagi, Quranic Studies pokoknya, itu kok belum diterjemahkan di Indonesia sebagaimana penerjemahan buku-buku Farid Esak, Abdul Said, dan Fazlur Rahman. Kemudian dia bilang bahwa proyek dekolonisasi itu bagus, tapi tidak akan berhenti sukses kalau misalnya dia masih terpusat pada Euro American atau European Western uh, akademik begitu. Jadi kemudian dia juga bilang bahwa dekolonisasi itu Majid yang ngomongnya itu seakan-akan seperti mau melakukan dehelenisasi di 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 kajian Islam, dan itu nggak akan bisa sukses sempurna karena memang sulit untuk melakukan hal itu. Jadi kemudian Majid bilang bahwa orientalis itu nggak sepenuhnya power based, tapi ada yang beberapa itu passion based. Dia mencontohkan sarjana Belanda abad 19, Johanna Flat kalau nggak salah. Dia mengkaji eh, Quranic commentaries, Quranic commentaries manuskrip Malay Indonesian World. Dia nggak pernah datang ke Dutch East Indies ya, karena masih abad 19 Indonesia masih disebut bagian dari Belanda. Tapi kajiannya itu kemudian bisa memberikan pandangan kepada orang Belanda terkait bagaimana kondisi jajahan, tempat jajahan dan seterusnya. Dan bagi Majid itu contoh dari passion base, bukan power base. Tapi tentu saya sih masih 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 setuju dengan Mas Anas dan Bulin terkait adanya overgeneralisasi itu betul. Apalagi Majid eh, ngambil sampelnya di Malaysia ya, yang di mana itu sumbernya sumber-sumber dari apa, ISTEK, AIUM dan seterusnya kan lebih ke sangat apologetik ya. Kemarin juga saya juga cukup menarik ya pas diskusi sama Peter Coppen itu, dia bilang kayaknya ke depan masa depan Islam atau Islam Sadis itu ada di tiga negara, Istanbul, Turki atau Istanbul, kemudian Qatar, ya BKU dan kawan-kawannya, kemudian Malaysia. Nah, Malaysia itu saya cukup kaget, wah kok bisa, kok Malaysia, Boleh sih. masa bisa Malaysia gitu. Dan dia nyebut AIUM, dan saya terus terang nggak setuju, maksudnya kurang nggak sependapat dengan Peter Coppen. Kok bisa? Saya ngomong, saya malah ngomong Indonesia karena ada UI 3 itu. Itu jadi, waduh, kok gitu ya. Tapi saya mau masih ngejar sama Peter Coppen terkait pandangannya seperti itu. Karena dia dulu itu pernah di Syria kalau nggak salah ya, eh, pernah belajar sama Syekh Wahbah Zuhaili dan seterusnya itu. Mungkin pertanyaan saya mungkin hanya pertanyaan gitu Mas, nggak akan sharing apa-apa karena kampus saya di FU itu nggak terlalu Islamic Studies banget, lebih ke Religious Studies. Karena emang basicnya FU itu kayak Protestant University, tapi kemudian eh beliau meng-hire beberapa Islamic Studies, apa, sarjana Quranic Studies. Ada beberapa nama yang dosen saya itu Peter Coppen yang paling terkenal mungkin, ada Yusuf Selik, ada Yasser Eleti, itulah. Tapi mereka itu nggak bisa mengajarkan course tentang apa yang passion mereka, nggak bisa mengajarkan tentang Quranic Studies atau tafsir atau sebagainya. Peter Coppens sendiri dia membuka course tentang Resilience in a Secular Age, mengkaji bukunya Charles Taylor, A Secular Age.
Jadi dia kemudian ketika tahu bahwa saya ke FU karena dengar nama Peter Coppen, dia juga agak khawatir, wah takutnya nanti nggak sesuai ekspektasi nih. Akhirnya dia kemudian ngajak ikut apa Nisis Reading Club dan seterusnya lah. Kemudian itu mungkin pertanyaan saya begini Mas, apa kepada Pak Abdul Muid dan Mas Anas yang sudah beberapa kali di Barat ya atau berinteraksi dengan sarjana Barat. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian menjawab lagi-lagi ya pertanyaan akhir dari Majid itu terkait apa sih sebetulnya dekolonisasi, makna dekolonisasi yang sesungguhnya dalam Islam Studies itu apa? Kalau ilmu sosial kayaknya kajiannya Prof. Farid Alatas, kajiannya siapa dosen baru UI 3 itu Prof. Faris Nur itu kayaknya sudah mengcover ya, kayaknya sudah cukup membangun dekolonisasi di bidang ilmu sosial. Tapi di bidang Islamic Studies dan Quran Studies itu masih agak-agak abu-abu gitu. Gimana sih sebetulnya konsepnya Lombard, Rizvi dan kemudian kritik Danesgar. Danesgar juga di artikelnya mengutip Rizvi, dia juga ngomong bahwa Edward Said itu ngomong bahwa jawaban dari orientalis itu bukan oksidentalis dan seterusnya untuk mendukung argumen dia. Tapi saya mau tanya ke jenengan berdua itu, gimana sih sebetulnya dekolonisasi studi Islam itu? Monggo, Mas. Monggo Pak Muid. Beliau nanya ini yang pernah kuliah di Barat, saya nggak pernah kuliah, saya kuliah aja di Sulawesi Barat. Oke, mungkin passion based yang dianggap ada di apa di kaum orientalis, saya pikir harus berprasangka baik juga bahwa di dalam mereka yang dianggap sebagai apa tadi itu kaum apologet itu ada juga yang passion based ya, bahwa ya benar-benar mencari kebenaran dan seterusnya. Dengan kenapa tidak membuka kemungkinan itu bahwa di antara mereka juga ya juga ada yang seperti itu. Eh, Tadi adanya apa disebut pas dekolonisasi kemudian mungkin tadi kemudian disebut mirip dengan postkolonialisme ya, istilah apa tadi disebut oleh Mas Anas ya. Mas Anas, oke. Mungkin salah satu kritik kepada orientalisme adalah bahwa mereka berbicara tentang Islam, tapi menjadi juru bicara Islam. Eh, Kemudian kan postkolonialisme itu mengatakan bahwa kenapa tidak membiarkan Islam itu sendiri berbicara tentang mereka ya, sebagai native speakernya ya, ya apa namanya tidak hanya ya bahwa bukan tidak boleh tapi tidak hanya orang lain yang berbicara tentang Islam tapi orang Islam itu sendiri berbicara tentang dirinya sendiri menjadi juru bicara terhadap dirinya sendiri. Saya kira beberapa kajian yang malah belakangan ya, saya lihat bahwa eh, misalnya kenapa tidak bertanya kepada Al-Quran apa yang dia maksud tentang hal-hal yang misalnya ketersetaraan gender dan seterusnya. Kenapa nggak bertanya langsung kepada Al-Quran? Sehingga eh, pemikiran bahwa tidak menelan mentah-mentah misalnya bahwa Al-Quran itu bias gender dan seterusnya. Membiarkan dulu Al-Quran itu sebenarnya bicara apa sih tentang itu, tentang dirinya, tentang sebuah konsep misalnya. Saya pikir itu merupakan apa namanya pengaruh dari postkolonialisme ya bahwa orang-orang bisa berbicara tentang dirinya sendiri sebagai minimal sebagai pembanding daripada apa yang orang lain bicarakan tentang dia sehingga apa ada ada keadilan apa namanya ada dua arah lah ya ada pembanding ya atas apa yang sebelumnya ada. Nah mungkin dari situ kemudian dekolonisasi itu bisa dilakukan mungkin ya dari saya mungkin seperti itu ya Mas eh, Mas Muhammad Rafli tadi. Ya, betul sekali Pak Muid. Jadi memang wacana postkolonialisme dan dekolonisasi itu muncul
juga dalam kajian Indigenous Studies, jadi tentang masyarakat-masyarakat adat lokal. Jadi di Amerika sendiri itu ada masyarakat indigenous, masyarakat penduduk asli orang Amerika. Dan biasanya termarginalkan dalam diskursus akademik. Jadi ada kalangan pendatang Eropa yang baru datang ke Amerika terus mengkaji sejarah eh, kehidupan kaum indigenous ini. Terus karena mereka kisah hidup mereka ditulis orang lain, jadi mereka pengen mendeskripsikan diri mereka sendiri. Jadi pengen pakai kosakata mereka sendiri, cara pandang mereka sendiri untuk mendeskripsikan diri mereka sendiri sebagai pembanding dari narasi yang dibangun oleh para peneliti yang berasal dari luar. Jadi memang ini disiplin ilmu yang muncul dalam kajian ilmu sosial. Makanya tadi Pak Sarafli juga menyebutkan sudah cukup dalam kajian ilmu sosial itu sudah cukup banyak hasil konkretnya Pak Farid Al-Atas atau Faris Nur misalnya di Indonesia. Terus bagaimana dengan kajian studi Quran atau studi agama secara umum? Karena studi agama juga bagian dari kajian ilmu sosial humaniora. Em, Sejauh ini yang saya pernah bertanya itu ke Pak Lumbard juga, bagaimana dekolonisasi ini beroperasi atau berjalan. Karena sampai saat ini masih dalam bentuk wacana atau masih dalam bentuk diskursus. Jadi yang tulisan Pak Lumbard tentang decolonizing Quranic Studies itu adalah menyuarakan perlunya adanya counter argumen aja dan adanya apa yang beliau sebut sebagai transmodern Quranic Studies. Jadi studi Quran yang itu uh, bisa mengakomodir pendekatan-pendekatan yang berkembang di wilayah yang apa dari background yang berbeda, dari konteks yang berbeda. Jadi kita mengambil misalnya kita berpendapat bahwa pendekatan studi Quran di Barat itu kita terima, begitu juga pendekatan studi Quran yang berkembang misalnya di Asia, di Indonesia dan seterusnya. Jadi ada semacam equality, kesamaan, kesetaraan dalam hal metodologi. Jadi itu yang beliau pengen sebenarnya. Adanya kesamaan, jadi gak usah yang satu merasa lebih lebih superior, yang satunya dianggap lebih inferior. Jadi jadi itu yang Pak Lubar tulis. Jadi mengapa misalnya kita yang kalau kita pengen dianggap akademik, mengapa kita harus memang kita harus mengutip karya-karya sarjana di Barat yang itu akademik, kita harus mengutip supaya karya kita juga akademik. Tapi mengapa para penulis di Barat itu tidak diharuskan untuk mengutip misalnya tulisan sarjana Indonesia misalnya tentang yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau tulis dalam bahasa Inggris tapi ditulis dalam konteks akademik Indonesia. Mengapa itu tidak terjadi? Mengapa hanya orang Indonesia yang disuruh mengutip Barat, tapi Barat sendiri tidak dituntut untuk mengetahui diskursus yang berkembang di Indonesia. Jadi ada semacam hierarki, misalnya jadi yang Barat itu dianggap lebih superior, yang non Barat itu dianggap lebih inferior. Padahal yang dipengenkan dekolonisasi atau postkolonial itu adalah kesetaraan. Jadi saling mengutip aja nggak apa-apa saling mengutip. Tapi itu masih dalam diskursus, masih dalam wacana, karena tidak mudah untuk melakukan transmodern Quranic Studies. Karena memang di Barat kalau studi Quran itu membaca Qurannya harus dengan teks yang sezaman atau teks yang ada sebelumnya. Teks yang ada sebelumnya kayak misalnya tulisan-tulisan post biblical writings, misalnya The Cave of Treasures, itu bahasa Syria kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris, terus Genesis Rabbah itu dalam bahasa Ibrani yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris. Ini teks-teks yang muncul sebelum Al-Quran di era Near Eastern, Timur Timur Dekat. Jadi bagaimana Al-Quran berinteraksi atau merespon terhadap gagasan-gagasan biblikal tersebut. Ini kan kajian sejarah, jadi mengkaji sejarah itu harus dengan teks yang sezaman atau yang ada sebelumnya. Nah, sedangkan dalam tradisi Muslim kita membaca Al-Quran, studi Qurannya adalah membaca Al-Quran dengan mendialogkannya dengan teks-teks yang muncul setelah era Al-Quran. Yaitu teks tafsir itu kan muncul belakangan, muncul nanti. Jadi memang ada perbedaan metodologis memang dalam studi Quran Barat yang membaca Al-Quran dengan sesuai dengan teks zamannya atau teks yang muncul sebelumnya, tapi dalam tradisi tafsir kita membaca Al-Quran dengan mendialogkannya dengan teks-teks yang muncul setelahnya. Jadi ada semacam perbedaan. Uh, yang bagusnya, yang bagusnya gimana? Uh, um, dan ini perkembangan juga sebenarnya di Barat ada kayak kayak orang-orang Syekh Yasir Qadhi, dia yang pernah belajar di Madinah S1, S2,
Kemudian beliau sempat menjadi ideolog teman-teman Salafi Wahabi, tapi kemudian S3-nya ke Yale, terus merasakan pendidikan Barat ternyata juga positif. Kemudian beliau berargumen kita perlu ada instansi ketiga, yang itu yang mengambil hal-hal yang baik dalam tradisi kesarjanaan Muslim tetap diambil yang baik, tapi yang dalam Barat juga yang baik itu juga perlu diambil. Jadi mencoba integrasi interkoneksi ala UIN gitu. Itu juga muncul Allah, Allah. diskursus diskursus seperti itu juga muncul di Barat sendiri ya. Mungkin di Eropa juga banyak. Kalau nggak salah eh, Peter Coppens itu dosennya Mas Rafli itu beliau eh, juga kayak semacam ada satu artikel beliau yang coba menggabungkan antara dua ini, dua tradisi keilmuan. Jadi kata beliau, teologi umat Islam ke depannya itu akan sangat kuat kalau didasarkan pada bukti-bukti historis. Jadi dan bukti historis itu kan biasanya diambil dari kajian barat ya. Tapi beliau juga tetap peduli atau tetap berpendapat bahwa teologi itu juga penting karena umat yang beragama di Eropa juga pasti berteologi. Jadi bagaimana bagaimana kajian historis yang sangat kuat di Barat itu kemudian bisa menjadi landasan untuk membangun merekonstruksi teologi. Jadi ada semacam upaya penggabungan ya integrasi gitu. Tapi ini juga kadang sering dikritik, misalnya Pak Fajri Alatas ini nanti akhirnya menciptakan apa yang beliau sebut sebagai scholarly ambiguity, ambiguitas intelektual. Kita pengen yang mana sih sebenarnya? Ini diambil, akhirnya nggak jelas, gitu. Abu-abu akhirnya. Tapi ya ini yang namanya diskusi, ya, pasti ada kritik pro kontra dan seterusnya. Jadi ya saya juga ya, sampai saat ini masih menikmatin aja diskusinya. Enggak teman-teman yang lain yang ada atau Mas Pak Muid atau Mas Rafli atau teman-teman yang lain, Mas Ahmad SM tadi sempat berkomentar tentang di Brunei Ahlussunnah sudah menjadi ideologi. Mas Ahmad juga saya kenal Mas Ahmad, beliau juga eh, mengkaji agama, nggak cuma agama Islam tapi juga Kristen. Jadi monggo Mas Ahmad kalau mau sharing juga eh, pengalamannya, karena kita perlu banyak insight. Atau teman-teman yang lain juga silahkan. Teman-teman yang lain yang dari PTIK atau dari kampus yang lain, em, ada pertanyaan nggak apa-apa atau mau memberikan respon? Nah, Mas Anas sudah berapa lama? Baru berapa lama lagi selesainya? Saya baru mulai, Pak. Saya Baru masih, mulai. aduh, saya baru mulai, baru tahun pertama. Berarti memilih bahasa apa ini sebagai tambahan? Kalau saat ini baru bahasa Persia, Pak, karena awal daftar ke sini saya mengajukan topik tentang studi tafsir, karena memang background S2 saya, khususnya S2 saya tentang tafsir. Jadi, dan tafsir, karena udah pernah belajar bahasa Arab, jadi saat ini belajar bahasa Persia. Tapi kemungkinan tahun depan akan sedikit berubah, karena sekarang malah tertarik kajian Quran, studi Quran. Karena mungkin pengaruh supervisor, supervisor saya studi Quran, lebih ke studi Quran, dan karena beliau bisa bahasa Ibrani, kemungkinan saya akan belajar bahasa Ibrani tahun depan sih, jangan sekarang dulu. Jadi memang di sini khususnya di Amerika, uh, teman-teman yang S3 di Amerika itu kita 2 tahun pertama ada kuliah dulu, ada kelas dulu dan belajar bahasa. Kalau teman-teman S3-nya di Eropa, biasanya dari tahun pertama sampai tahun terakhir fokus ke disertasi. Jadi teman-teman nggak perlu ambil kelas. Kelebihannya teman-teman di Eropa biasanya cepat, Pak, selesainya lebih cepat. Teman-teman yang kuliah S3 di Amerika biasanya ya nggak tahu berapa lama. Ada yang lebih. Tapi ya semoga. Tapi ada juga yang bisa cepat. Pak Munim itu salah satu yang bisa cepat. Pak Munim itu harus diakuin memang eh, pinter karena bisa selesai cepat itu baik sekali. Enggak Mas Ahmad. Mas Ahmad sudah angkat tangan. Waduh, Mak, tadi saya mau komentar, malah kepencet. Kebencian.
Eh, Gak apa-apa, saya sama-sama bro. sharing aja, Mas Anas, Deng Mhm. Muid. Eh, Ya, ya, Tabe. Saya Ahmad, Deng Muid. Salam kenal, ya. dari Parepare. Saya Saya tinggal baru, di Jogja. saya Saya baru. tinggal. Iya, Bali bola. Eh, saya ada dua komentar saya kira, Mas Anas, Pak Muid. Yang pertama, sejujurnya waktu saya baru membaca seperempat dari bukunya Mas Deniskar, dan masih stop dulu karena apa ya? Mungkin dia cukup mewakili eh, apa petualangan saya dari UIN ke Universitas Kristen di Jogja. Lalu apa em, di kampus saya itu saya kira orang-orang di sana meskipun Protestan dan sangat metodologinya mirip sekali UIN. Bedanya di sana, Pak, mengkaji Alkitab, dan di AT mengkaji Quran. Itu saja bedanya. Sementara secara metodologi ya mirip, meskipun saya kira mereka jauh lebih vulgar gitu. Nah, misalnya ketika bicara apologetik, saya kaget ketika Majid Daniskar agak fasih nunjuk-nunjuk gitu. Oh, ini apologetik. Wah, dinilai kan, dievaluasi, dan bagi saya itu cukup mengenyakkan bagi saya karena apa ya? Saya tidak tidak banyak membaca beberapa pemikir-pemikir Muslim yang berani sekonyong-konyong begitu, meskipun ya tadi beberapa kritik dia overgeneralisasi, tapi paling tidak dia selesai mungkin bikin sebagian kupingnya orang agak merah begitu ketika menyebut bahwa ya tadi ini apologetik saja gitu. Tiba-tiba yang lain mungkin setengah mengamuk. Nah, di UKDW iklim saya belajar itu orang biasa gitu. Biblika misalnya di tempat saya itu kebetulan ada alumni FU satu dari kampusnya tadi, Mas Rafli itu. Dia bahkan punya 5 horizon hermeneutik itu, dan apologetik itu nomor satu, jadi paling bawah dia letakkan. Meskipun nanti di kelas ya kamu masih apologetik misalnya, dan hal-hal yang berbau barat begitu kayak kritik ideologi postkolonialisme itu di nomor 4 misalnya, kalau karena dia pakai hierarki. Jadi itu yang cukup mempengaruhi saya. Akhirnya saya tadi merasa karena saya waktu menulis tesis kemarin di UKDW pakai kritik ideologi, yang saya bayangkan pada akhirnya karena saya dulu tafsir di UIN Jogja, em, di UKDW itu UIN Jogja dianggap UIN yang paling progresif begitu secara hermeneutik. Lalu saya cerita bahwa meskipun saya belajar tafsir di UIN dan itu udah progresif di kampus Kristen ini, waktu saya skripsi itu kan saya tulis Injil Lukas sama Quran gitu. Lalu salah satu penguji saya yang ahli Quran itu, em, ya setengah jam dia bertanya selama saya sidang dari 60 menit. Em, Beberapa pertanyaan dia, pengamatan saya justru tidak ilmiah, alias tidak bisa kita diskusikan di munakosah, karena beberapa pertanyaannya itu seperti pertanyaan-pertanyaan diskusi lintas iman, tapi yang ngobrol itu ya tidak tahu apa-apa tentang agama gitu. Menurut saya prasangka-prasangka itu yang justru muncul di UIN, dan ternyata dosen-dosen tafsir tidak punya literasi yang bagus tentang studi agama. Nah, sementara yang uji saya misalnya dosen tafsir yang ternyata yang dianggap progresif itu nyatanya tidak kemana-mana sebetulnya. Jadi waktu saya menulis tesis di UKDW, saya dibilang begini, kenapa kamu tidak menulis tesis ini di UIN saja? Saya bilang saya takut Pak, nulis tesis begini ini justru mungkin apa namanya saya bisa dihabisi di munakosah gitu. Karena tadi saya bahkan meneliti bagaimana pengaruh perjanjian lama di Quran misalnya, dan dimarahi Pak Sairon karena lalu saya ganti pengaruhnya, lalu ya saya pakai interaksi saja misalnya. Nah, gitu. Saya sempat sowan Pak Sairon sebetulnya karena dia kasih endorsement, dan tadi dia bilang, oh ini kalau dibaca orang kotoris pengaruh ini kok bisa diserbu ormas, kata Pak Sairon kan. Saya bilang ya sudah kalau gitu saya tidak pakai kata-kata yang terlalu orientalis nanti dituduh macam-macam gitu. Nah, sehingga tadi bagi saya pengalaman Jogja yang saya studi mungkin kurang lebih 7 tahun itu yang dapat PhD saya S1 itu pas hampir DO. Jadi pada akhirnya saya pernah juga ditanya gitu, bagaimana perkembangan postkolonialisme di studi Quran. Waduh, saya kan agak blank gitu ditanya begitu. Karena Alkitab misalnya kan lebih fase dibanting-banting ya dalam diskursus hermeneutiknya. Nah, sementara di UIN Jogja itu waktu saya studi ya justru tidak sefase teman-teman yang belajar biblika gitu. Itu yang eh, saya harus garis bawahi yang pertama. Nah, komen saya yang kedua saya kira mungkin menjadi pertanyaan juga. Ya, saya tidak tahu apakah ini oke untuk kita diskusikan sama-sama. Tapi saya kira apa ya, kalau pakai istilah apologetik tadi, em, apa ya di tradisi termasuk menulis di UKDW itu, yang saya selalu ditekan itu adalah ketika kan saya studi sama pendeta-pendeta yang notabene teologinya macam-macam.
Bahkan teologinya gereja Jawa sama gereja Batak itu saja beda sudah itu. Jadi boro-boro pindah ke Katolik, tapi Protestan dia pendeta gereja Jawa sama gereja Batak itu bahkan sudah beda sekali. Nah, salah satu profesor emeritus di kampus saya itu bilang begini, ya boleh kok apologetik, boleh kok defense kau punya teologi, tapi bisa nggak kau tulis itu dan kau sadari di kertas mau kau menulis. Saya datang dari tradisi ini, lalu saya ingin mengkaji ini. Kalau tidak, selamanya lensa yang kau pakai itu ya kau anggap itulah pembacaan objektif. Sementara eh, apa namanya kamu sedang defense kamu punya teologi gitu. Nah, di UKDW itu yang ditekan bagi beberapa dosen-dosen kami sehingga beberapa eh, karya di sini di S2 termasuk di S3 karena di sini kan bahkan pakai lensa budaya kan saya kira Biblika itu lebih mudah juga gitu. Misalnya baca kisah siapa Hajar misalnya Siti Hajar pakai lensa perempuan Sumba misalnya itu ya selentur itu gitu dan saya kan agak kikuk sebagai pengkaji Quran gitu ternyata bisa dibegitukan teks Alkitabnya lensanya budaya gitu dan saya bilang waduh ini lensa budaya saja saya masih masih berusaha mengunyah bagaimana cara melihat kebudayaan itu sebagai sebuah lensa hermeneutik gitu dan itu yang justru maksud saya kalau Quran nanti dilihat begitu dengan muid mungkin termasuk Mas Anas yang belajar tafsir selama apa kita untuk melihat lensa-lensa hermeneutik itu justru tidak lagi seapologet yang dituduhkan Majid dan Isyar tapi justru mungkin sudah mulai melakukan lensa-lensa dekolonialisasi atau apapun nanti namanya atau bahkan sudah agak mulai berkembang gitu. Itu aja, sorry kalau kepanjangan. Mas Anas, makasih. Terima kasih banyak Mas Ahmad atas pengalamannya, sharing pengalaman belajar di UIN dari Universitas Islam, terus pindah ke UKDW. Ada dua pertanyaan tadi, ini sama-sama orang Sulawesi, monggo Pak Muid dulu. Silakan orang Sulawesi dulu berdebat, berdiskusi, monggo. Gimana ya? Ya, tadi disebut kabupatennya tetangga, tetangga banget dengan kabupaten saya, Parepare. Ya, berarti ini ya kampungnya Habibi ini, Habibi, Nah, Parepare. Di Parepare ada Habibi Cup. Ya, apa kalau dan sesering juga kan ya diskusi di Salihara, ya, kemudian bukan diskusi, saya ikut kuliahnya, ya. Kuliah di Salihara, guru-guru kita ya guru-guru seperti Setio Wibowo, kemudian Mas Prengki ya, Francisco Budi Hardiman, dulu waktu masih hidup Romo Romo Moko ya, Rakyat Moko dan sebagainya. Mereka itu begitu apa ya, begitu lincah ya menguliti teologi mereka sendiri gitu. Kemudian membawanya sebagai canda-candaan saja. Di hadapan orang yang ya di antaranya mungkin banyak Muslim ya, walaupun di sana juga ada non-Muslim atau Kristen. Dan itu tidak kita temui di Islam ya, di pertimbangan-pertimbangan publik, pertimbangan-pertimbangan politik cukup kuat ya dalam Islam untuk kemudian mengeluarkan statement-statement atau karya-karya yang bisa mengguncang. Mungkin Prof. Sairon kapok dengan peristiwa Abdul Aziz dulu ya, dengan tidak mau lagi, tidak lagi berurusan dengan hal itu, sehingga yang korban ya apa ya, Daeng Ahmad ini yang kena jadinya. Padahal sesungguhnya itu apa namanya pertimbangan-pertimbangan itu. Atau mungkin kita masih sangat Islam kita itu Islam Sunni mungkin ya. Jadi masih ingin berdamai dengan hal-hal seperti itu dan teologi Sunni memang cukup cukup ya cukup ini ya cukup lentur ya untuk berhadapan dengan hal-hal itu. Kalau seandainya mengandaikan ya, ini merandai-andai saja ya Mas Ahmad ya. Ya mungkin Mas Ahmad harus berhenti atau kita berhenti dari kesunnian kita ya biar kita sedikit lebih bebas lah. Kita sedikit lebih bebas. Apa bebas dalam arti tidak begitu mudah berkompromi dengan publik ya dengan politik. Ya mungkin. Nah, itu aja yang saya bilang. Bertobat, bertobat. Ya untuk karya-karya saja, tapi dalam sehari-hari ya tetap Sunni. Ya itu saja dari saya. Saya tidak banyak. Ya Mas Atau, Anas lah yang lebih ini. atau begini, ada juga beberapa teman yang kayak gini akhirnya.
Jadi waktu di kelas sudah benar-benar menjadi seorang akademisi 100%, tapi kalau sudah di luar kelas kembali lagi ke masyarakat. Jadi kembali lagi. Ada itu nggak cuma terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di sini di Amerika sendiri beberapa yang kuliah studi agama di Barat dan dia punya background Muslim yang taat misalnya seperti itu ya. Jadi waktu di kelas ya udah 100% pakai teori akademik semuanya bahas ya. Origins of the Quran, terus misalnya interaksi Al-Quran dengan Bible. Di kelas ya udah 100% tentang itu. Tapi kalau udah keluar kelas baru kemudian ya agak sedikit memberikan toleransi terhadap kecenderungan-kecenderungan masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi ini kalau teman-teman masih nggak apa ya gamang itu terjadi beberapa. Jadi memang ini diskusi yang belum nggak akan selesai. Oke, jadi pertanyaan Mas Ahmad. Oh, oke, yang pertama tadi tentang interaksi atau dialog antara Al-Quran dengan Bible karena Mas Ahmad juga di Interfaith, aktif di Interfaith dan kuliahnya juga seperti itu. Jadi memang di yang saya baca juga ada semacam pergeseran juga di dalam studi Quran Barat. Kalau dulu ketika ada kesamaan antara Al-Quran dengan Perjanjian Lama, maka dulu orang sarjana-sarjana dulu mengatakan Al-Quran terpengaruh oleh Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Itu bahasa yang dulu sebenarnya. Bahasa Abraham Geiger di abad ke-19, 18, terus dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kecenderungan yang sekarang, kajian intertekstualitas itu mengakuin bahwa ada kesamaan antara Al-Quran dengan Bible, tapi juga ada perbedaan. Jadi ada kesamaan dan ada perbedaan. Akhirnya bahasa yang dipakai bukan lagi Al-Quran meminjam atau Al-Quran terpengaruh oleh tradisi Bible, tapi Al-Quran merespon. Jadi ada kesamaan, ada perbedaan. Mungkin contoh yang uh, mudah adalah kisah Nabi Adam. Jadi kalau dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian, saya sedikit tahu tentang Perjanjian Lama, tentang kitab Kejadian, narasi Nabi Adam itu, Nabi Adam kan sama kisahnya. Jadi Tuhan menciptakan Nabi Adam, terus kemudian malaikat disuruh apa Adam bisa memberikan nama kepada benda-benda yang diarahkan kepadanya untuk menunjukkan bahwa Adam itu punya ilmu, punya pengetahuan, dan manusia itu punya pengetahuan. Tapi dalam tradisi biblikal, ilmunya Adam ini berasal dari dirinya sendiri. Jadi Tuhan menciptakan Adam dengan image-nya Tuhan, kemudian Adam secara internal itu punya ilmu. Jadi ilmunya itu berasal dari internal Adam gitu ya. Jadi bisa mengetahui, bisa memberikan nama bagi benda-benda. Tapi dalam teologi Al-Qur'an kisahnya sama. Nabi Adam bisa memberikan nama, tapi dalam teologi Al-Qur'an wa 'allamal adamal asma. Jadi ada zat yang memberikan ilmu kepada Adam, dan dalam teologi Al-Qur'an itu yang memberikan ilmu itu adalah Tuhan. Jadi kisahnya sama, tapi teologinya berbeda. Dalam teologi biblikal itu manusia itu punya kemampuan dalam dirinya sendiri, dalam internalnya. Tapi agak mirip filosofi ya, filsafat. Tapi dalam teologi Al-Qur'an, jadi semuanya itu bersumber dari satu Tuhan, dari Allah. Jadi makanya teman sekarang para sarjana cenderung memakai bukan lagi bahasanya Al-Qur'an terpengaruh, tapi Al-Qur'an merespon. Jadi yang kesamanya ada yang sama, tapi Al-Qur'an juga punya posisinya yang berbeda. Itu sih. Tapi saya masih mempelajari Mas Ahmad, jadi masih masih belum banyak yang bisa di-sharing. Baru sekitar ada beberapa contoh sebenarnya. Terus terkait dengan Mas Ahmad juga cerita bahwa kajian biblical studies berkembang. Saya akuin bahwa di Amerika juga seperti itu. Eh, saya akuin di Amerika kajian Bible itu jauh lebih berkembang daripada kajian Quran. Bahkan ya ini satu contoh saja, satu contoh dalam kajian postkolonialisme atau dekolonisasi biblical studies. Jadi dulu satu ayat Bible dipakai. Oke, nanti saya jawab pertanyaan di bawah. Uh, jadi oke, jadi ada satu ayat dalam Bible yang digunakan untuk menjustifikasi proyek kolonialisme orang Eropa terhadap Afrika. Jadi dalam Injil saya lupa, nanti Mas Ahmad tolong kasih tahu, saya nggak hafal, tapi saya pernah baca. Jadi ada dalam ayat Injil mengatakan uh, make all nations my disciples. Bahasa Inggrisnya saya nggak tahu itu di kitab yang mana. Jadikan semua negara, semua orang itu sebagai muridku, murid Yesus.
Wah kan langsung jawab tuh. Mas Ahmad langsung jawab. Oh, keren sekali. Ayat populer itu Mas Anas, ayat Oh populer. gitu. Ayat populer ya. Iya, dulu era-era kolonialisme ini dipakai untuk apa? Bener. Mengkonverting orang. Betul ya? Benar, Nah, benar. Jadi ayat itu dipakai buat melegitimasi penyebaran Kristen di Afrika. Saya tahunya konteks Afrika, Mas Ahmad. Nanti kalau Mas Ahmad tahu yang konteks yang lain, silahkan. Jadi ayat itu dipakai untuk menjustifikasi itu. Terus kemudian orang-orang Afrika, mereka juga orang Kristen juga ya. Maksudnya mereka orang Kristen, dan mereka juga membaca Injil, tapi mereka memahami secara berbeda. Jadi ayat ini bagi eh, jadi ayat ini bagi kalangan Kristiani Afrika bukan untuk menjustifikasi proyek kolonialisme dan seterusnya. Makanya sekarang ada Biblical Study of Biblical Society in America. Jadi ada satu divisi khusus namanya adalah African Biblical Studies. Jadi membaca Bible dengan perspektif orang Afrika. Tadi mirip kayak Mas Ahmad tadi ya, membaca ayat suci, kitab suci perspektif misalnya orang Sulawesi atau orang ini. Dan itu Bugis. terjadi. nah, Tapi dalam studi Quran membaca Al-Quran perspektif orang Indonesia. Mungkin nanti kalau teman-teman kalau teman-teman yang mengkaji tafsir Nusantara silahkan. Oke, monggo teman-teman kalau ada lagi Pak Muid, monggo monggo sudah ada Roma angkat tangan, silahkan silahkan. Cek. Suara saya terdengar nggak ya? Iya terdengar jelas. Oke. Terima kasih atas kesempatannya, eh, Anas ya. Kalau sampai masih ingat kita satu angkatan ya, Siap tapi siap. kita IKT. Oh, beda kelas. Oke. Apa namanya, buku ini sangat menarik ya khususnya bagi kita sebagai akademisi studi Quran maupun studi tafsir. Yang tadi juga sudah disebutkan bahwasanya dengan adanya buku ini telinga kita bisa panas ya. Bahkan kalau tidak salah ada reviewnya dari ada pembantahan dari Bu Lin ya kalau tidak salah ya, terkait buku ini ya. Terkait ya sering sekali mengeneralisasi dan sebagainya. Tetapi menurut saya pribadi ini buku yang sangat apa ya, mengkritisi kita ya sebagai sarjana, sebagai akademisi yang ada di Indonesia, yang sebenarnya di Indonesia kalau kita lihat di UIN ya, itu sebenarnya sudah berkembang lah studi tafsir ataupun studi Quran yang sudah berani ya mengambil tema-tema ataupun mengambil literatur-literatur yang sekiranya berbeda lah dengan keyakinan dia. Jadi menarik. Nah, sebenarnya saya ingin bertanya gitu kan terkait dengan tema ini. Sebenarnya bagaimana apa namanya kita ya merespon buku ini? Apakah dengan buku ini kita harus, tadi kan sudah disebutkan ya oleh Mas Anas sebenarnya ketika di kelas itu apa namanya ya, kita sebagai mahasiswa ya kita mampu mengambil teori-teori ya, menyampaikan teori-teori, menyampaikan pandangan-pandangan yang sangat akademis gitu ya, yang tidak apologetik. Nah, tetapi setelah keluar kelas itu ya kita ya muslim Sunni misalkan yang Sunni ataupun muslim Syiah yang Syiah. Nah, apakah seperti itu? Cuman kan masalahnya di konteks Indonesia itu sangat sulit karena Indonesia itu sangat religiusnya sangat tinggi, bahkan religiusnya yang tinggi sehingga mengidentifikasi bahwasanya Muslim di Indonesia itu beberapa sangat fanatik ya. Nah, mungkin kesalahan kita adalah ketika kita terlalu baper ya, mungkin terlalu baper. Jadi ketika di kelas itu sangat ngotot-ngototan, itu sampai dibawa keluar, ya, sampai dibawa keluar kelas, ya. Ini kebetulan saya lagi di Turki ya, sedang studi di Turki, ya. Dan saya melihat teman-teman saya, ya, itu sampai berani tunjuk-tunjukkan, ya, sampai berani berbeda pendapat, ya, sampai merah-merah gitu ya. Dulu mungkin kita sering mendengar kisah dari
perdebatan antara mazhab-mazhab yang dulu-dulu itu kan ketika di dalam perdebatan itu kan sangat kayak singa lawan singa lah ya. Tapi ketika di luar kelas ya sudah, maksudnya mereka ya kita teman ya, kita teman. Mungkin budaya-budaya akademik itu yang kalau di Indonesia itu tidak baperan itu Majid dan Anas kan nggak akan bilang seperti itu ya. Mungkin itu apa namanya insight dari saya aja kayak gitu sih kalau dari pandangan saya. Mungkin gitu Mas. Terima Ah, kasih. terima kasih banyak Mas Roma sharing pengalamannya. Ternyata di Turki seperti itu Pak Muid. Di Turki bisa tuh di kelas diskusi berdebat sampai merah, tapi udah di luar kelas ngopi bareng, udah ngopi bareng, ngudut bareng. Itu bisa itu di Turki. Terima kasih Mas Roma sharing pengalamannya untuk menambah case studies bagi diskusi kita. Kalau Pak Muid mau langsung respon silakan. Ini juga Alif. Tadi yang Pak Muid sudah sebutkan di awal baru bergabung. Silakan Mas Alif juga kalau mau sharing karena Pak Muid tadi menyebutkan Alif orang yang berjasa mengenalkan Majid dan Nesgar. Makanya Alif harus tanggung jawab ini karena sudah mengenalkan akhirnya ada diskusi ini. S1 dulu pernah, ya waktu kuliah ya, diajar Menteri Agama sekarang ya. Dasar. Itu Oh, iya, ada pertanyaan yang menarik. Al-Quran itu dengan bahasa Arab, apakah mustakmil atau wadi? Apakah Al-Quran dengan ide-idenya meminjam bahasa Arab, atau Al-Quran pencipta? Terus ya kemudian ya diskusi terjadilah. Kemudian tolong ini jangan dihutbah Jumatkan. Jangan jadi ya mungkin orang mengenal Pak siapa ya, Pak Nasar di publik ya, seorang sufi, seorang apa. Ya di kelas ya tidak seperti itu. Di kelas tidak seperti itu. Tidak tidak seperti itu. Ya cuma sering kadang sambil bercanda bilang tolong ini jangan dikhutbah Jumatkan ya. Dan waktu itu karena mungkin belum ada kamera, seandainya ada handphone sudah beredar seperti saat ini ya. Ada yang merekam, wah itu kontroversial. Dia menjadi dia menjadi makhluk publik ya. Wah, padahal itu sebenarnya diskusi private di ruang terbatas. Eh apa ya? Saya pikir kalau saya sih tidak melihat bahwa itu suatu hal yang harus dihindari. Saya pikir masing-masing orang punya sisi sisi private yang ya tidak bisa diganggu gugat ya. Ya, saya kira menghindari itu ya saya pikir tidak mungkin juga atau bahkan mungkin cenderung malah munafik. Munafiknya justru bukan itu bukan fenomena munafik tapi justru menolak itulah yang munafik. Bahwa kita punya sisi-sisi di mana kita menyukai ini, kita cenderung kepada ini dan seterusnya. Itu justru yang penting sungguhnya mengakuinya ya. Saya pikir mengakuinya bahwa saya begini, tapi saya masih bicara tentang hal ini secara terbuka, secara rasional. Walaupun di tahap tertentu ya kita kemudian memilih tetap seperti itu atau dengan warna kita yang sebelumnya. Nah, atau ada sisi publik dan ada sisi private itu. Dan yang sering terjadi masalahnya saya pikir ya bukan karena adanya dua sisi itu, tapi masalahnya adalah tidak mengakui bahwa itu ada. Saya pikir itu persoalannya, ya, tidak mengakui bahwa itu ada. Kalau kita sama-sama mengakui bahwa itu ada hal-hal yang memang kita yakini memang sudah seperti itu, walaupun bebas membicarakannya, saya pikir itu lebih baik ya, atau bahkan itulah sungguhnya intinya. Bukan bahwa kita harus benar-benar sama di ruang publik dengan di ruang privat, bukan. Atau tidak boleh ada apa namanya yang seperti itu. Ya justru mengakui bahwa itu ada itu yang jauh lebih penting sehingga tidak tidak perlu apa tadi tidak perlu baper-baperan karena kan memang secara terbuka bahwa memang ada sisi di mana saya memang suka ini saya memang orangnya begitu ya itu lebih lebih fair saya pikir saya singkat mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak Muid. Alif, kita minta pertanggungjawabannya. Eh, Alif juga katanya sudah komunikasi sama Bu Lin bahwa beliau merevisi pandangannya terhadap kritik over generalization-nya. Monggo kita minta penjelasannya ini seperti apa. Monggo. Aduh, baru juga. Terima kasih Mas Anas dan Pak Muid. Ah, dan yang lainnya juga.
saya sempat tanya itu sama Bulin dan saya tidak diberikan jawaban yang spesifik oleh Bulin ya tentang apa kemudian tanggapan beliau soal itu. eh atau pandangan beliau yang terbaru soal itu. Cuma dalam konteks Majid, ya saya justru tidak ingin berbicara dalam apa namanya em, spektrum teoritisnya at- serta argumen-argumennya yang mungkin tadi banyak orang yang mungkin belum memahami itu merasa itu sesuatu yang kontroversial gitu kan. Tapi saya ingin lebih ke arah gimana sih kalau di Indonesia ide Majid itu bisa direalisasikan kayak gitu. Nah, direalisasikannya seperti apa? Tentu yang pertama harus dilakukan, apa yang seperti yang Pak Muid seringkali bilang adalah kita harus punya kesadaran dan yang kedua kesadaran dan apa tadi namanya itu rekognisi bahwa eh ya itu ada dua, dua kutub yang berbeda gitu loh. Jadi kalau kamu mau pakai metode di kutub yang ini dan kamu mau pakai kutub yang ini, kita itu harus sama-sama sadar bahwa dan mengakui bahwa kita itu sedang melakukan ini dan ini berbeda gitu. Jadi kesadaran itu penting bagi saya. Nah, selanjutnya di Indonesia kita punya dua model universitas yang berbeda juga dan itu bisa dipakai untuk mengejawantahkan gagasannya Majid gitu. Karena kita punya Mahat Ali dan punya Universitas Islam. Nah, kita bisa menggunakan Mahat Ali sebagai kawah candra di muka bagi orang-orang yang mau kemudian menjadi suksesor bagi tradisi eh, ilmiah ala Timur, yang seperti yang dikritik oleh Majid itu kan sebagai apa irsyadic power lah atau apologet seperti itu yang tidak dianggap ilmiah oleh Majid. Padahal bagaimanapun semua proses berpikir itu bagi saya ilmiah ya. Tergantung kita mau berbicara di level apa dulu. Kalau levelnya rasional maka itu semuanya ilmiah gitu. Karena dia bisa memberikan bukti-bukti rasional atas hal itu. Kalau kita mainnya di bukti-bukti empiris, tentu tidak semuanya bisa dibuktikan. Jadi kasus perdebatan soal Tuhan misalnya itu mau gimana dibawa seilmiah apapun kalau dia pakai standarnya positifis dan empiris ya nggak bisa toh kita sebut ilmiah gitu kan. Tapi kalau pakai rasional itu ilmiah gitu. Artinya karya-karya sarjanawan Islam yang berbicara perihal teologi itu sangat ilmiah. Nah, kalau bagi yang mau melakukan itu dan menjadi suksesor itu, coba kita kemudian arahkan itu di Mat Ali gitu. Lalu, model kajian kritisnya di universitas, kajian kritis yang tadi disebut oleh Majid gitu, yang diharapkan oleh Majid semua semua umat Islam di Akademia Muslim itu melakukan itu. Nah, dan saya rasa Majid juga tidak sadar soal ini. Misalnya, kalau semuanya melakukan apa yang disebut oleh Majid, lalu gimana produksi pengetahuan yang kemudian sering kita jadikan sebagai sumber kritik itu sendiri. Kita kan biasanya kalau ada apa terbitan baru di timur itu kita jadikan itu sebagai sumber apa namanya kajian toh kita tempatkan dia dalam peta perkembangan dinamika keilmuan seperti itu. Nah, kalau nggak ada yang model seperti itu terus kita ngapain gitu? Apakah kita akan saling kritik saja terus tidak ada yang menghadirkan sumber baru yang melanjutkan ya menyuksesi apa namanya model tradisional yang selama ini sudah diwariskan bertahun-tahun dalam apa nah akademia Islam atau seperti apa? Nah itu saya pengen tanya itu Bang Hajid. Jadi kalau kalau semuanya modelnya kayak apa yang Pak Majid panjenengan harapkan gitu, nanti modelnya seperti apa kajian kita nanti? Apakah bisa kita melahirkan kitab-kitab babon-babon itu lagi atau tidak perlu sebenarnya melahirkan kitab-kitab babon-babon itu lagi? Jadi itu sih mungkin refleksi saya Mas Anas. Terima kasih Alif atas pertanggungjawabannya. Pak Muid, ini ada mahasiswa Bapak bertanya, silakan sebagai Bapak dosen. Nanti Mas Darwin juga silakan. Nggak bertanya tadi dia. Tadi nggak bertanya dia. Itu ada yang raise hand. Oke, monggo Pak Darwin Tony, silahkan sharing. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin
Saya salah tempat bertanya karena saya baru hadir. Salam Pak Muid ya, Pak Muid. Dulu pernah ketemu dengan Ustadz Masud di Moderat, masih ingat mungkin? Oh ya, ya. Ya, Mas Muid, saya tuh masih ini ya penasaran. Saya sering disudutkan oleh para apologetik Kristen itu mengenai pertanyaannya begini, mengapa ya kisah-kisah di dalam Al-Quran itu sebagian ya tentunya itu mengambil kisah-kisah apokrifa dalam tradisi Kristen ya, misalnya kisah Seven Sliver dan itu belakangan saya baru tahu bahwa cerita Al-Kahfi itu ada 7 versi itu di jagat ini gitu yang pernah ada tradisi seperti itu. Saya pernah tanyakan kepada Ustadz, saya dimarahin karena ya, mungkin tersinggung gitu ya. Itu Al-Quran itu apa ya, ulumul Quran itu lebih canggih katanya. Waduh, bukan ke situ maksud saya. Saya bagaimana saya menjawabnya itu tuduhan daripada para apologetik sekarang kan canggih-canggih sekali itu, mereka itu banyak sekali yang menyudutkan Islam gitu. Mas Muhid minta ilmunya nih, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mungkin Darwin. Monggo Pak Muid. wah, tentang Kristen ini kita tanya sama orang Kristen aja nih, namanya Pak Ahmad SM ini. Gimana Bukan Pak orang Ahmad? Pak Ahmad Muslim tapi belajar di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Islam itu? Oh masih ya? Ya udah itu silakan. Oh, enggak, Pak. Saya enggak begitu belajar kalau tadi Ashabul Kahfi. Cuma dulu kalau literatur teksnya itu yang tidak bisa ditangkis karena memang di beberapa apa ini teks ya, jadi bukan bukan Ya, jadi sebetulnya sebelum menulis skripsi itu saya mengambil ini apa Ashabul Kahfi karena dulu ya, bertemu mentor di Malang, lalu dia punya manuskrip eh, bagaimana itu ada di Kristen sekitar 300 Masehi sebetulnya. Beberapa Kristen di Efesus. Efesus itu ya berarti ada di Turki mungkin sekarang Efesus. Dulu dihidupi oleh beberapa Kristen-Kristen di situ. Kalau ditanya Kristen apa saya kurang tahu sebetulnya karena apa itu lama sekali dan kendala kita mungkin orang modern meskipun kita dianggap menguasai banyak ini tapi kalau buktinya tadi empirik saya kira saya tidak terlalu bisa punya bukti tapi beberapa pengkaji Kristen awal sebetulnya bahkan termasuk di Ortodoks Syria sebetulnya ini ada dengan nada-nada yang lain sebetulnya karena cerita setting situasi ada orang masuk goa begitu dengan nanti anjing-anjingnya ada jumlah-jumlah orang itu pernah juga saya baca dengan berbanyak versi. Jadi kalau nanti dianggap kenapa apokrifa, nah saya kira itu diskusinya harus lebih lebih luas karena apokrifa itu iya, teman-teman Kristiani kan saya kira terbiasa kalau apokrifa itu sebetulnya istilah Protestan karena orang Katolik itu masih menggunakan apokrifa sebetulnya. Untuk sebagai sebuah apa ya? Kalau sejarah orang-orang Katolik biasanya akan menggunakan apokrifa karena apokrifa itu teksnya tidak dibakar seperti ketika Quran dikanonkan. Jadi teks itu tetap tetap ada buktinya dan setelah dikanonkan distempel ini kanon, di luar ini tidak kanon. Nah, tapi Katolik di Jogja ada namanya Universitas Tanato Dharma. Nah, kebetulan 2 tahun lalu saya sempat bantu mata kuliah. Di sana ada mata kuliah dibuka judulnya apa? Bukan Al-Quran. Alkitab dan kitab-kitab apokrifa. Nah, waktu itu saya sempat masuk karena diminta untuk bertanggung jawab kenapa di Quran ada banyak kisah-kisah apokrifa. Nah, sebelumnya untung bersyukur sempat dengan Mas Anas berinterfaith dan kami bertemu dengan banyak mentor-mentor. Jadi sejujurnya saya tidak terlalu kaget kalau Quran dialamatkan itu karena mungkin kami belajar bahwa memang pada akhirnya Islam tidak dikunci mulai abad 7 itu masalahnya. Saya kira masalah metodologi orang Islam belajar itu kan sejarah baru dimulai ketika Muhammad lahir. Nah, itu problem metodologi yang berbahaya saya kira karena peradaban kita jauh mundur iya, dan iya, iya. mestinya belajar Islam itu sebelum 570 gitu. Mestinya ya ini usulan metodologi. Sehingga ketika beberapa orang-orang Kristen menuduh balik,
Orang-orang Islam pasti akan merasa dunianya baru dimulai 570. Padahal tadi saya kira dan kita tidak terbiasa belajar historis kritis yang Iya. empiris karena warisan sanad itu sebetulnya Kristen Timur juga punya ini punya punya ilmu-ilmu rawi sebetulnya. Jadi apa namanya itu tercatat dengan rapi dan kisah-kisah tadi itu biasanya masih ada manuskripnya, termasuk beberapa Kristen yang notabene memang punya versi betulnya masing-masing. Begitu. Kalau ditanya saya tidak terlalu hafal persis karena 300 itu waduh saya tidak begitu punya literatur banyak karena tadi saya ikut yang apa mazhab yang 570 baru lahir tadi. Jadi 300 saya tidak punya literatur. Makasih. Terima kasih Mas Ahmad, Pak Muid, dan Pak Darwin. Saya sedikit punya sedikit bacaan juga terkait pertanyaan Pak Darwin. Jadi mengapa Al-Quran ada kisah-kisah yang mirip dengan kisah yang ada dalam Apokrifa atau uh, dalam tafsirnya baik Yahudi atau Nasrani terhadap kitab suci mereka. Jadi ini kajian kalau teman-teman ambil studi Quran di Barat, maka teman-teman akan mendialogkan antar teks seperti ini. Namanya kajian intertekstualitas. Jadi ada pertanyaan mengapa Al-Quran kadang malah lebih banyak sesuainya bukan dengan Bible yang kanonikal, bukan dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang kanonikal, tapi kenapa Al-Quran punya banyak kesamaan dengan cerita yang post biblikal. Jadi kayak tulisan-tulisan para mufasir, istilahnya para mufasir atau para intelektual Yahudi dan Kristianiti yang itu mensyarah, menafsirkan Bible-nya. Ambil satu contoh, misalnya dalam Perjanjian Lama, buku Kejadian, itu Nabi Adam ketika makan buah yang dilarang, tapi dalam tradisi biblikal itu ada dua buah sebenarnya yang dilarang. Pertama, fruit of knowledge, buah pengetahuan, dan kedua adalah dari tree of life, dari pohon kehidupan. Jadi yang Nabi Adam makan itu adalah dari buah dari tree of knowledge, pohon ilmu. Jadi saat itu ceritanya uh, habis makan buah itu, kalau dalam tradisi Islam disebut buah khuldi, tapi dalam tradisi biblikal disebut dengan buah dari tree of knowledge, bukan tree of life. Dari tree of knowledge ini kemudian setelah makan, baru Adam dan Hawa sadar bahwa mereka tidak punya pakaian. Jadi mungkin sebelumnya memang tidak punya pakaian, tidak berpakaian. Setelah makan itu buah pengetahuan, barulah ilmu itu datang dan baru mereka sadar bahwa mereka itu punya ilmu dan mereka mengetahui bahwa diri mereka itu telanjang gitu, nggak punya pakaian. Akhirnya mencari penutup ya. Ini dalam versi perjanjian lama yang kanonikal. Tapi dalam tafsirnya, misalnya dalam tafsir yang terkenal adalah Genesis Rabbah, itu ditulis oleh seorang mufasirnya Yahudi namanya Rabbah, menafsirkan tentang buku Kejadian tadi. Beliau berpendapat bahwa sebenarnya Adam itu berpakaian sebelum makan buah itu, punya pakaian gitu ya, punya pakaian. Bisa disebut garment, heavenly garments, jadi pakaian jubah jubah kemewahan dari langit gitu. Begitu juga dalam Cave of Treasures, itu juga kisah tentang Adam, itu juga post biblical writings, tulisan-tulisan yang muncul setelah era kanonisasi gitu ya. Di luar biblical yang kanonik, itu juga berpendapat bahwa Adam itu pakaiannya adalah garments of light, jadi pakaiannya itu dari cahaya. Kalau kita melihat baca Al-Quran itu lebih sesuai dengan yang penafsirannya ini bahwa Adam itu juga punya pakaian sebelum makan buah, ketika makan buah itu baru terlepas pakaiannya. Al-Quran tidak sama dengan perjanjian lama yang kanonikal. Terus pertanyaannya para sarjana, kenapa Al-Quran lebih mirip dengan yang apokrifa atau yang post biblikal ini daripada yang kanonikal? Terus jawaban para sarjana biasanya karena yang non kanonikal ini tuh lebih uh, bersirkulasi, lebih beredar di Timur Tengah, Timur Dekat di zaman sebelum kemunculan Islam, sebelum kemunculan Nabi Muhammad dan dan Al-Qur'annya. Jadi inilah tradisi oralnya adalah tradisi yang non kanonikal. Misalnya kalangan Christianity yang berbahasa Syriak itu yang terkenal ya tadi yang oral yang non kanonikal ini. Makanya Al-Qur'an banyak kesamaan karena mungkin secara sejarah itu beredar di kalangan orang Arab saat itu. Jadi mengapa bukan yang biblik, bukan yang kanonikal. Terus ini juga akhirnya memunculkan pertanyaan. Jika Al-Quran itu
merespon atau ada beberapa kesamaan dengan tradisi oralnya orang Kristiani dan Yahudi zaman itu. Pertanyaannya adalah pertanyaan authorship, pertanyaan siapa yang eh, authorship itu bahasa Indonesianya yang 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 menciptakan Al-Qur'an gitu ya. Jadi jadi penelitian historical critical method nanti bisa mengarah kepada pertanyaan itu, siapa yang menuliskan Al-Qur'an? Apakah Al-Qur'an benar bersumber dari wahyu ilahi? Kalau benar bersumber dari wahyu ilahi, mengapa Al-Qur'an merespon dimensi kemanusiaan kalangan Kristen dan Yahudi di era sebelum kemunculan Islam? Jadi Muslim yang belajar ini biasanya terbagi dua. Ini berdasarkan pengalaman kami mengamati di sini. Satu, ada Muslim yang berpendapat bahwa mengambil pendapatnya Fazlur Rahman bahwa Al-Quran itu divine inspiration. Divine inspiration itu ada Mas Duha juga. Divine inspiration itu maksudnya wahyunya datang dari Allah, dari divine, sebagaimana uh, kalangan Kristianiti juga mengakui bahwa Bible itu meskipun ditulis oleh manusia, tapi divine inspiration. Jadi berasal inspirasinya dari Tuhan, tapi kemudian yang menuliskan, yang membahasakan adalah manusia. Ada kalangan Muslim yang berpendapat seperti itu setelah terdidik di Barat, tapi ada juga yang berpendapat bahwa ini cara Tuhan merespon fenomena historis. Makanya Tuhan juga menggunakan bahasa manusia, menggunakan kosakata manusia, menggunakan tema-tema yang familiar sama kalangan Arab zaman itu. Bagi kalangan ini Al-Quran tetap produknya wahyu dari Allah. Itu mengapa banyak kemiripan antara Al-Quran dengan post biblical writings itu karena Al-Quran memang merespon uh, fenomena ini dengan bahasa manusia karena memang wahyu Tuhan pengen dengan bahasa manusia. Jadi terserah teman-teman mengambil teologi yang mana, mau yang berpendapat bahwa Al-Quran itu divine inspiration, ini yang digaungkan oleh Fazlur Rahman, atau teman-teman tetap mengikuti mayoritas pendapat Sunni. Kalau Pak Muid masih pengen Sunni ya berarti lafzan wa maknan itu dari dari divine, kemudian ini hanya cara Tuhan untuk merespon dengan bahasa manusia. Silahkan, itu saya tidak bisa berkomentar jauh. Silahkan teman-teman yang lain. Mungkin itu juga Pak ini apa ya, sebagai jawaban semacam apologi ya, mungkin ya lebih bahasa sederhananya disesuaikan dengan budaya kondisi Arab, atau diarabkan pada saat itu. Andai kata ada teks-teks yang story dalam Bible itu yang berbeda dengan story di dalam Al-Quran. Sama persis seperti kisah apa yang dikatakan Prof. Munin Siri mengenai surat hidangan itu, Al-Maidah itu kan. Itu problem juga itu. mungkin begitu diarabkan begitu kira-kira. Sederhananya begitu ya. Pak ini Pak siapa? Yang barusan Pak Anas ya, Pak Anas. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi story-nya itu lebih disesuaikan dengan budaya Arab ya, konteks pada saat itu gitu. Banyak sekali kan cerita intertekstualitas antara Bible dan Quran itu yang pelakunya berbeda, macam-macam. Termasuk hidangan itu, cerita hidangan itu kan. Terus sebenarnya pelakunya sebetulnya kan Nabi Musa itu, bukan Yesus itu. Al-Maidah itu. Terima kasih banget ya. Terima kasih Mas Anas, Mas Muid. Seru. Terima kasih. Nanti kami undang Bapak Ibu, besok ada kajian lagi sama Gabriel Said Reynolds, diadakan oleh teman-teman mahasiswa PTIK. Ini juga mengkaji tentang relationship between Quran and the Bible. Nanti silakan Bapak Ibu yang tertarik kajian ini silakan hadir. Di forum ini kita tidak mungkin bisa menjawab semua pertanyaan. Yang bagus malah kita punya pertanyaan-pertanyaan baru lagi di kepala biar nggak bisa tidur nanti malam. Ini kita juga kehadiran beberapa teman yang silakan teman-teman yang masih mau sharing. Sedikit lagi waktunya, kita masih ada insya Allah 5 menit lagi sebelum kita tutup. Ada Mas Duha juga sekarang sedang belajar di Jerusalem. Kalau mau sharing silahkan. Studi Quran di sana seperti apa? Uh, Monggo teman-teman yang lain, atau Mas Duha kalau mau sharing sebelum kita closing statement dari Pak Muid. Mas Duha mau sharing sedikit aja pengalamannya, masih aman kan di sana?
Oke, apakah ada teman-teman yang lain? Kalau sudah, nanti saya serahkan kepada Pak Muid untuk ngasih closing statement. Gak apa-apa Mas Duha kalau mau ngomong dikit aja. Gak ada yang ngerekam. Ini direkam tapi nanti dipotong kok. Kalau ada Mas Duha monggo kalau ya. Makasih, Anas. Monggo Mas. Dan teman-teman, salam. Saya tidak buka kamera ya, demi keamanan semuanya. Alhamdulillah saya aman sih. Alhamdulillah saya aman setelah ceasefire, semuanya juga lebih ceasefire baru beberapa hari ini. Ini lebih aman lagi. Tentang Quran di sini ya, ini saya kuliahnya di Hebrew U. Oh, saya malah spesifik lagi. Jadi saya kuliahnya di kampus di Yerusalem ini. Itu kampusnya termasuk yang besar di Yerusalem, tapi beda dengan yang Tel Aviv. Jadi saya mau bilang bahwa kajian Quran, saya nggak pernah ikut masuk kelas kajian Quran, saya pernahnya masuk kelas kajian keislaman, dan itu sangat umum karena banyak teman-teman Yahudi juga yang punya pengalaman interaksi dengan orang Islam di sini, orang Arab Muslim di sini, tapi tidak begitu tahu tentang keyakinan mereka, kitab suci mereka, dan lain-lain. Jadi itu masih sangat umum, tapi beberapa dosen di sini itu orang-orang yang lulusan atau pernah mengajar di kampus-kampus di UK dan US. Salah satunya Adam Silverstein, dan kita tahu bahwa Adam Silverstein itu ya, atau saya mengeneralisasi ya, barangkali ada beberapa, beliau tidak cukup terkenal barangkali, tapi beliau termasuk orang yang ya menghubung-hubungkan Quran dengan teks-teks Jewish lah, karena beliau juga Jewish, jadi ingin meletakkan Al-Quran dalam late antiquity, hubungannya dengan teks-teks Yahudi dan lain-lain yang belum sempat terungkap di beberapa kesarjanaan dulu. Jadi sebenarnya secara umum sih saya merasanya ketika ngobrol dengan yang lain, bukan di kelas ya, itu kayaknya sama dengan madhab-madhab yang Anglicano-Weird. Di sini ada 1 atau 2 muridnya Anglicano-Weird di sini. Dan Anglicano-Weird juga sering ke Yerusalem. Jadi mungkin pengaruh No-Weird dan madhab Princeton, berarti revisionis ya, itu cukup besar di sini. Apalagi yang bisa saya share, di luar itu kajian kequranannya yang di Al-Aqsa, di situ ada Al-Aqsa University, di Palestina ada beberapa university juga, Al-Quds University, maaf ya. Di sana lebih seperti ulamanya alumni Madinah. Jadi lebih banyak berkiblat ke Madinah daripada ke Egypt. Padahal Egypt kan sebelahan ya. Tapi kalau ke Quran dan hadis lebih banyak ke Madinah, kalau tentang hukum lebih ke Egypt. Jadi itu kesan yang saya dapatkan di Al-Quds University. Sehingga kalau bicara tentang Qurannya di Al-Quds University, beberapa ulama-ulama di sini madhabnya ke Madinah, bukan ke Egypt. Selain itu, apalagi kayaknya ya itu sih, di luar 2 itu, jadi kampus Islam dan kampus katakanlah kampusnya orang Yahudi, kampus Ibrani itu seperti itu. Di luar itu ada banyak sekali ya, kayak kita kajian-kajian institut-institut kecil dan itu beragam sekali. Tapi kalau mau spesifik lagi yang cukup besar di sini, oh ya, untuk lebih lengkapnya bisa teman-teman lihat di Jerusalem, ada jurnal di Jerusalem Studies of Arabic and Islam. Dan itu udah cukup lama, bahkan orang-orang yang kita tahu sekarang di kajian Quran di Barat, di US dan di UK itu banyak sekali yang pernah menerbitkan di situ. Ya,
setidaknya dan itu adalah hasil dari konferensi 2 tahunan yang namanya Jahiliyah and something. Pokoknya kata kuncinya Jahiliyah terus Yerusalem gitu. Itu nanti teman-teman bisa lihat selengkapnya di situ. Tapi secara umum sih gitu ya. Jadi ya alhamdulillah saya masih sering syahadat di sini. Makasih. Terima kasih banyak Mas Duha sharing pengalaman studi Quran di Jerusalem di sana. Semoga Mas Duha tetap aman di sana. Monggo kita sudah memasuki batas akhir waktu. Pak Muid silahkan memberikan closing statement. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Pertama, tentu saya terima kasih atas undangannya bisa ngobrol dengan beberapa kawan luar biasa di sini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi mungkin kawan-kawan yang lagi S1 bisa melanjutkan ada apa beberapa ide segar ya, melanjutkan mimpi-mimpi untuk melanjutkan pendidikan di mungkin di luar negeri atau di dalam negeri tapi dengan lebih baik. Kawan-kawan di sini saya pikir bersedia membantu ya, saling kontak saja. Dan yang kedua mau sampaikan adalah bagi kita yang mungkin sedang apa namanya pernah, saya misalnya alumni pesantren 7 tahun, kemudian terasa betapa menyegarkan ide-ide yang kritis itu, mungkin karena sudah kelamaan di apologetik ya, sehingga tidak. Tapi kita tentu saja tidak bisa berharap perasaan yang sama mengenai kawan-kawan yang lagi hijrah misalnya. Ya, kemudian kita paksa harus jadi kritis. Mereka sedang membutuhkan pegangan hidup untuk menjalani hidup mereka selanjutnya. Dan saya pikir tidak akan seperti itu, ya, tidak akan sama dengan sedang kita. Karena ada kesan yang cukup kuat bahwa kajian kritis malah membuat kita nggak punya pegangan, sedangkan mereka ini adalah kelompok yang sedang pengen punya pegangan. Sehingga jadinya studi Islam yang kritis itu punya segmennya sendiri, kemudian studi Islam yang apologetik juga punya segmennya sendiri dan masing-masing bermanfaat bagi mereka dalam menjalani hidupnya, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka penasaran terhadap jawabannya, sehingga membuat dua hal ini berhadapan secara diametral mungkin tidak begitu bijak ya. Kita harus melihatnya dari sisi-sisi yang berbeda. Saya kira itu yang closing statement dari saya. Saya pribadi mohon maaf atas penyampaian saja, tentu saja banyak kekurangan dari saya dan terima kasih banyak wawasan dari kawan-kawan sekalian. Salam dari PT IKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muid atas closing statement-nya yang bijaksana sekali karena setiap masyarakat punya segmennya masing-masing, punya pendekatannya masing-masing. Kita akhiri diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi semuanya. Dan jangan lupa besok ada acara lagi kita diskusi besok banget diskusi dengan Gabriel Said Reynolds antara relationship between the Quran and the Bible. Jadi teman-teman yang tertarik isu ini silahkan hadir besok. Sampai jumpa kembali di next session. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. kasih.